مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال دائم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifun rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku asal. Syurutu ajza'il hajar. Syurutu ajza'il hajar utawi pira-pira syarat wenange cewek kalawan madu bersuci dengan madu. Iku samaniyatun ana wolu ayyakuna di salah sati ahjari. Ayyakuna sijian kok ana apa istinja iku bisa istinja bil hajar ya, iku bisa sati ahjarin kelawan telu pira-pira watu. Wa ayyunaqqa lan yento dan bersihake apa al-mahal panggonan. Apa al-mahal panggonan. Jadi harus satu. Wa alla yajifa lan yento ora garing apa an-najatu najis. Wala yantakilulan ora pindah apa najis, wala yatrakulan ora anyar teko apa najis. Alaihi ngatasi najis. Apa akhor najis kang liya. Wala yatrakulan ora anyar teko alaihi ngatasi najis apa akhor najis kang liya. Wala yajawizalan ora melewati apa najis sof hatahu ing bokonge mustanji ing bokonge mustanji wong kang istinja. Wa hasyafatahu lan hasyafai mustanji. Wala yusibahu lan ora ngeneki ing najis apa maklum banyu. Wala yusibahu lan ora ngeneki ing najis apa maklum banyu. Wa antakuna lan yen ono pala hajaru pira-pira watu iku mau iku tohiratan watu suci. Sekarang kita bahas tentang istinja dengan batu. Kalau nanti praktek istinja dengan batu itu beberapa kali. Dulu pertama kali istinja dengan batu itu niatnya ngamalno ilmu, gua harus paham tentang permasalahan istinja bil asjar, istinja bersuci dengan batu. Ternyata setelah itu tidak hanya karena ingin mengamalkan, tapi mergo kondisi alam yang menuntut tidak ada banyu dan lain sebagainya. Di sana lek suruh tahu istinja ke waktu, baca ya praktek soal ini, foto, ngepape, penempel ini, nempel terus istinja kan. Nanti istinja itu cara boleh jago. Yang dimaksud bersuci istinja itu yang urusannya dengan tubuh dan tubuh, bukan bersuci seperti tubuh itu besar. Ya, bukan bersuci misalnya mandi besar itu juga bersuci, tapi istilahnya bukan istinja. Kalau istinja itu adalah bersuci yang hubungannya dengan tubuh dan tubuh. Namanya dengan apa? Alat vital. Syarat yang pertama, jadi harus ada beberapa syarat, 8 syarat ya. 8 syarat orang kalau mau istinja bil ahjar. Ahjar itu batu maknanya. Orang kalau mau istinja dengan batu itu harus memenuhi syarat-syarat itu.
Jadi tidak semena-mena ya. Kalau tipis terus belum waktu. Lihat dulu kondisinya sudah memenuhi syarat yang 8 ini atau enggak. Amin. Tidak sana untuk memenuhi maka silakan lakukan. Apa saja yang 8 itu? Surut rijza'il hajar sama niat ahaduha ayyakuna bisalah sati ahjar. Yang pertama adalah harus menggunakan 3 batu. Menggunakan 3 batu. Itu tidak salah paham ya. Istinja itu adalah yang berurusan dengan alat kelamin atau tubuh, silet, apa ya, teles, paham ya? Nah, ini harus memenuhi syarat dulu yang 8. Yang pertama syaratnya harus antakunal ahjar salah satu. Batunya itu harus 3, tidak boleh cuma 1. Batunya kudu 3. Orang lain siji. Jadi lek sampean bibis terus kalau banyu pengen istinja kelawan watu, kudu lumune watu 3. Amin. Paping siji, hebel siji, bataku siji. Ai aul salah sati atrofil hajar walau hasolal intok biduniha li qawlihi sallallahu alaihi wasallam wal yastanji bi salah sati ahjarin falam yahsul illa bi aksar minas salasa wajabat ziyadah alaiha wa yusannul bitar in hasolal intok bisafin wal afdal fil kaidiyah ayyabda bil awal min muqaddamis safhah al-yumna wa yudirahu qalilan ila ayyasila ila alladhi bada'a bihi summatani min muqaddimis safatil yusra kadzalika thumma yumarru sa'atalis thumma yumarru thalitha ala sumhatain wal masrabah jami'an qala fil misbah wal masrabah bi fathir ra la ghairu majrul ghaib wa makhrajuhu sumiyat bidzalika min siradil kharij minha fahiya ismun lil maudi. Jadi yang dimaksud harus 3 batu itu tidak wajib 3, tidak harus ini misalnya 1, 2, 3, tidak perlu ya. Jadi yang dimaksud 3 itu boleh 1 batu tapi yang memiliki sisi minimal 3. Anggap ini batu bulat ya. Ini sudah punya sisi 1 di atas, 1 sisi, 1 sisi lagi di bawah, 1 sisi lagi di samping kanan. Ada lagi kiri ini malah 4. Jadi kalau pengen cawi pakai batu itu pastikan kalau mau pakai 1 batu ya, mau pakai 1 batu itu batu yang minimal punya 3 sisi. Dan jangan sampai sisinya itu seperti ini, korek ini. Ya iya bener ini punya sisi atas, sisi samping. Tapi kan terlalu dekat. Terlalu dekat. Dikhawatirkan ketika yang di atasnya digunakan, dia sudah merembet ke samping. Paham ya? Paham betul ini? Jadi waktu ini sudah gede, kalau gambarnya. Meskipun itu harus 3, ini diperhatikan. Ini benar-benar harus 3. Meskipun semisal hanya dengan satu kali usapan itu sudah bersih, itu tidak cukup. Tidak cukup. Misalnya istinja pakai batu, ternyata hanya 1 kali diusap, dioles, itu ternyata sudah bersih. Jadi batunya itu sudah bisa mampu membersihkan hanya dengan 1 kali oles. Itu tetap harus sampai 3 kali. Paham ya? Harus. Jadi 3 ini syarat. Kenapa? Karena dalilnya hadis. Wal yastanji bi salasati ahjar falau lam yahsul illa bi aksar minas salasa wajabat ziyadah 'alaiha. Jadi harus sampai 3 kali. Wa yusannu al-itar in hasalal inqa bisa apa? Bisafin itu disunahkan dengan hitungan ganjil.
ojo papan ya. Kalau mau ternyata 3 kali belum bersih kan, 3 kali belum bersih, dilanjutkan 4 kali, dilanjutkan 5 kali, tapi berhentinya di hitungan ganjil. Meskipun misal pada hitungan genap dia sudah bersih. Misal begini, yang wajib 3, yang wajib 3. Ternyata 3 ini belum mampu membersihkan secara total, maka melanjut ke angka 4. Ternyata 4 ini sudah bersih, maka disunahkan nambah 1 kali menjadi 5. Jadi dalam hitungan ganjil, bukan bisakin, bukan bisakin itu benar, bukan dalam bilangan benar. Ternyata sampai 6 kali belum bersih, sampai 100 kali. Sampai 100 kali ternyata bersih, maka itu sunnah ditambah 1 kali lagi menjadi 101, menjadi 101. Wal afdal fil kaifiyah ayyabda bil awal min muqaddimi safhatil yumna. Ini prakteknya itu pun susah juga. Jadi yang afdal tata caranya dibahas. Tata cara yang afdal itu apa? Wal afdal fil kaifiyah ayyabda bil awal min muqaddimis safhah ila ayyasila ila alladhi bada'a bihi thumma tsani bi muqaddimis safhatil yusra. Jadi yang pertama itu dari sisi kanan. Bayangno dhewe yo. Bayangno dhewe kan diletreno. Dimulai dari sisi kanan itu diputar wa yudhiru qalilan. Putar pelan-pelan. Ya, pas istinja pakai batu dimulai dari yang kanan diputar banget. Yudhiru qalilan. Dimulai qalilan baliknya. Kalem mengucuk main pasar. Kalem kan? Itu diputar sampai bertemu ujung di mana dia dimulainya. Paham ya? Sumasani min muqaddimis safhatil yusra. Nah, baru yang kedua ini dimulai dari sisi ini. Ini yang tadi cakup. Dimulai dari yang kiri. Diputarnya juga ke kiri. Qalilan. Ya Allah. Qalilannya apa? Kalem. Udah jadi ngiwo sampai ketemu ujung dimulai. Nanti kan dibahas itu. Summa yunir salis ala safhatain. Kemudian yang ketiga kali ini dari dua-duanya. Jadi langsung sampai. Berarti ini praktek ini ya. Serang bebas itu. Bebas. Nah, mulai dari juga kan. Alhamdulillah baru dibantu ya pengen praktek sekali-kali ya mengamalkan ilmu. Syarat yang kedua ayun kiyal mahal ya isulaya bahwa illa atarun la yuzilu illa al-ma' au sigharul qazar. Jadi syarat yang kedua ini apa? Kubur atau duburnya itu bersih, artinya bersih itu orang mencret. Orang kayak wong mencret. Nah kalau sampai ternyata BAB-nya itu mencret, itu tidak bisa istinjanya pakai orang oleh karena tidak memenuhi syarat. Jadi sebetulnya untuk sampai jembran ya untuk gawe bahan. Untuk waktu piro terus sampai jembran itu. Waktu 10 kalau bersih. Wasali suha yang ketiga Allah yajifan najis. Najisnya itu belum kering ya, sampai usia. Jadi sel tipis saat ini dicarno. Untuk bubur kain boleh waktu. Nah itu tidak boleh. Berarti istinjanya tidak boleh pakai istinja jadi misalnya ini loh contohnya kan biasanya cah-calangan ini biasanya. Hari moyo ngadep ke didi kan, wis susu buka lerekan suami. Nah, cakal moyo.
Enggak. Kalau yang praktek bukan barang ya. Jadi celana udah ini. Nah ternyata berarti kan kalau bercawi, saya pun juga pernah begini nih. Kondisi pakai celana terus usu, rombongan lah selak harus cawi itu aja. Jadi ini tapi tetap najis, seluruhnya najis juga iso gawe so latihan dihormatil. Nah ternyata dari kencing berdiri tadi itu dia tidak cawi dan akhirnya nyampe rumah kering kan, nyampe rumah kering itu posisi dakar, posisi wajib itu tetap kondisi najis statusnya, kondisi dan itu wajib istinjaknya pakai air, tidak boleh pakai mergo najis wis nyebar garing, mergo najis wis tidak boleh sampai garing. Warabiuha yang keempat layan takila anil mahalil ladzi asabahu indal buruj wastaqarra fihi fa in kana al-muntaqal muttasilan ta'ayyana al-ma' fil jami' aw munfasilan ta'ayyana fil muntaqil faqat wa yustaratu aidan alla yataqatta'a fa in taqatta'a bi an kharaja qita'an fi mahalla ta'ayyunin al-ma'u fil mutaqatti wa ajza'ul jami' fi ghairi. Tidak boleh muntakil itu pindah. Jadi misal pipis ya, pipis cowok pipisnya sampai pindah ke apa sisi samping misal bagian samping. Ini tidak boleh tidak pakai baju. Jadi tidak terima jebret itu sampai pindah. Mungkin muyunya ke pelayan pelayan. Wa khamisuha yang nomor 5 la yatra alaihi akhir. Jadi tidak ada najis lain yang datang baru. Jadi misalnya sama pipis ya, mari pipis ternyata kecipratan ulwe jarang sehingga terkena ke alat kelamin sana yang pipis tadi. Maka tidak boleh istinja bil hajar. Jadi ada benda najis lain yang datang. Jadi mari pipis, bila sapi liwat dulu, tapi dulu sama dengan kecipratan. Nah gara-gara ada najis lain yang datang, itu tidak memenuhi syarat untuk istinja bil hajar. Kemudian wasabisuha. Yang keenam, la yujawizal kharij sofhata ay janibatu burhi fil ghaib wa hiya ma yadum minal alyan indal qiyam. Kalau BAB ini syaratnya ya. Kalau tadi kan dari contohnya BAK buang air kecil. Jadi BAB buang air besar. Jadi airnya besar. Nanti bisa sampai bulu-bulu. Kalau contohnya itu BAB, itu tidak boleh dijawiza sofhata wa hasyafata. Kalau BAB itu sofhata itu botol. Contohnya kayak tadi itu kira-kira. Kalau BAB-nya normal saya rasa tidak ya. Kalau BAB-nya normal itu tidak sampai ke botol. Kalau lagi murus itu ya, baru kadang sampai kan bobok-bobok ya. Pikiran nanti kira masih kabel untuk kalau BAB-nya itu sampai ke bokong ya, batasan bokongnya itu ini minal alyain indaliyah ma yang domu minal alyain indaliyah. Yang dimaksud itu adalah ketika seseorang berdiri, bokong itu kan ada yang menyatu. Kalau berdiri kan begini, bokong itu kan teksturnya begini, ya. Nah ketika sampai dodol kayak itu kan begini. Jadi yang keluar itu dari sini, blek gitu. Ya benar. Apa udah sih gak ini? Nah ini perhatikan.
ketika berdiri itu ada bagian bokong yang menyatu. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau BAB-nya nyampe ke bagian bokong yang menyatu ketika berdiri, kalau BAB-nya itu terkena ke bokong yang ketika berdiri bokong itu ketemu, maka tidak boleh istinja bil ahjar. Paham? Jadi kudu murni langsung kok pusat. Nah itu kalau BAB-nya normal itu bisa istinja pakai sabun. Tapi lah istinja kalau wajib tidak pernah saya pakai batu. Ada rasanya. Tapi ini syariat. Wahasapa tahu airok sada karihi fil baul. Iki lek wong lanang. Lek wong ya Allah. Wa tusamma aidan indal awam bil baljah bi fatahatin wa in tasarrul kharij haulal makhraj aw mu'adatil insan min ghairi intiqal wa taqattu'in wa mujawazatin wa misluha qadruha min maktubiha aw faqidiha khilqatan fala yudsiru fiha sabatil insan. Lek wong lanang tuh ngoten iki. Lek wong lanang jadi kadang juga pipis itu tidak cukup di pas lubangnya itu. Berarti kadang saya jebret mengke. Nah ini catatannya tidak boleh sampai keluar dari potongan sunat. Potongan, nanti ngoyo-ngoyo, hidup dan buur. Jadi keran selang, hidup dan buur. Hatilah yang jebret ini itu tak apa-apa. Orang apa? Jadi ada tuh insan biasanya orang yang pipisin jebretnya tak kira itu sih kena istinja aja. Tapi harus nemen nombor sampai kan tangan-tangan di bawah. Orang oleh istinja aja. Itu syarat yang kepiro. Yang keenam. Wa illa ta'ayyana al-ma' kama yata'ayyanu fi haqqil aqlab in wa salatu bi jindah. Terang ora? Terang yo. Lek perawan wabil bikr Allah yujawiza ma yadhuru inda wujudiha. Jadi tidak boleh melewati area yang ketika wanita itu duduk. Paham ya? Jadi ketika wanita duduk itu tidak boleh pipisnya itu sampai melewati bagian yang ketika dia duduk itu tampak. Wa illa ta'ayyanal ma. Kalau sampai melebihi batasan itu, maka itu wajib pakai air, tidak boleh pakai ahjar. Wah ini pikiran dewa, aku malah kamu tuh. Paham ya? Intinya begitu. Allah jawiza ma yadhuru inda wujudiha. Jadi wong wedok lenggah itu pipis, nah itu tidak boleh keluarnya pipis itu sampai melebihi atau jebret kemana-mana. Melebihi bagian yang tampak ketika mereka duduk. Kalau tidak begitu, maka harus pakai air. Kalau sampai melebihi itu, harus pakai air. Kalau tidak melebihi, andai kata mau istinja bil ahjar itu boleh. Wasabiuha sing nomor 7. La yusibahu ma'un ghairu mutahhirillah. Wa in kana tahuran aw ma'i akhar ba'da ijmarin aw qabla litanajjusiha wa yukhadhu min dalik annahu lam istanja bi hajarin mablul lam yasih istinja'u bi annahu bi balalihi yatanajjas bi najasatil mahal summa yatanajjisuhu fa yata'ayyanul ma. Kemudian syarat yang ke 7 itu tidak boleh terkena air. Jadi anggota yang kita itu pipis ataupun BAB itu tidak boleh terkena air. Yang 8 wasaminuha antakunal ahjar qahiratan. Ini syarat yang terakhir. Jadi kalau mau istinja dengan batu, jadi ngaji ini lebih kepada untuk wawasan saja, ya. Lebih pada untuk wawasan. Kalau praktiknya saya rasa kurang begitu butuh kita, kurang begitu butuh. Jadi
Di wawasan terus kajian fikih itu sampai sedetail ini. Lagi-lagi kayak kemarin ya. Kenapa semacam ini itu dibahas? Karena kita punya kewajiban sholat. Akhirnya ini dibahas. Karena tidak sah orang sholat dalam kondisi najis. Wah, cari cewek waktu boleh. Mari pipis langsung cewek waktu. Ternyata tidak memenuhi syarat. Akhirnya dia dalam kondisi najis. Jadi orang sembarangan, jadi tidak sama tahu dulu cewek itu oleh dek banyu, oleh dek waktu. Woi kok syaratnya orang moro-moro, paham? Syarat-syaratnya tadi. Ini lagi-lagi dibahas oleh para ulama, fuqaha ya. Itu karena umat muslim laki-laki maupun perempuan itu punya kewajiban sholat. Malah yatimmu, itu malah yatimul wajibu illa bihi bahwa wajibuna, kurang lebih begitu. Sesuatu yang tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu harus ada. Contoh begini, saya bilang, yuk makan. Perintah saya adalah makan. Perintahnya makan. Kamu wajib makan, mana makan. Kamu saya perintah makan. Kamu punya kewajiban makan. Saya tidak pernah memerintah anak ini untuk masak. Tapi masak itu wajib karena makannya wajib. Paham ya? Kan tidak mungkin moro-moro jogo makan. Dan saya maksud itu makan nasi. Paham ya? Jadi saya tidak memerintah masak, tapi karena saya memerintah makan, maka masak itu wajib. Sama dengan Islam, kita ini diperintah sholat. Perintahnya sholat, tidak ada dalam Islam perintah ngurus beginian ini. Secara gamblangnya, secara umum, bersihkanlah farji atau dakar kalian ketika setelah qadil hajat. Tidak ada itu. Itu sudah setelah uraian para ulama melalui ijtihad, melalui hadis dan lain sebagainya, melalui ijma, melalui qiyas dan lain sebagainya. Tapi perintahnya sholat. Tapi sholat itu tidak bisa sah kalau dalam kondisi najis. Makanya yang seperti ini kayak kemarin bahasa dari kemarin. Membahas ikhtilam, membahas mani, membahas ini itu dan seterusnya sperma hakim. Itu karena berurusan dengan sholat. Paham? Jadi itu kenapa kebanyakan kitab fikih itu bukan dimulai dari sholat, tapi dimulai doa. Jadi dikenalkan dulu urusan najis, urusan suci, urusan batu dan baru nanti bahas sholat. Kecuali yang masuk itu kitab Fathul Mu'in itu dikarang langsung bab sholat. Jadi bab awal itu langsung kita sholat. Kalau fikih-fikih yang lain itu rata-rata di awal itu pasti membahas tentang tohar, tentang sesuci. Jadi sampai untuk salah paham ya. Di mana-mana ya begini. Jadi ngaji ini bukan ngaji corong untuk sampai salah paham. Kembalinya ke tadi itu karena kita punya kewajiban jadi menjadi syarat yang ke-8 adalah antakun al-ajar qawdu'an. Jadi waktu sing digawe waktu sing suci, ojo urunan mari digawe kancane diumpan kok kancane nyelang. Habib mari senja ke waktu pinggire kaki yo pipis pisan. Mari ya waktu nyelang. Pinggire waktu itu pengen senja ke waktu. Mari ya. Jadi harus pakai batu yang suci. Nah, cara menentukan batu suci adalah tidak. Ya pokoknya sampai gak arroh lek watu itu tahu kena najis, maka batu itu sudah suci. Sampai nemu watu no kali, nemu watu no pinggir embong. Di batunya itu ada peleton, ada apa. Terus maka hukum batu itu suci. Kalau sampai tahu, watu itu mau digawe, atau watu itu mau diuyui kucing, watu itu mau ditelepongi sapi liwat, maka tidak boleh. Jadi hukumnya watu suci wis pokoknya batu yang kamu tidak tahu bahwa batu itu terkena kan? Nah itu syarat yang kedua. Apa syaratnya?
Yang pertama harus pakai 3 batu atau 3 sisi batu. Meskipun satu usapan itu sudah cukup, harus sampai 3 kali. Kemudian wa ayyunah kol mahal, harus sampai bersih, tidak boleh tidak bersih. Itu bersih yo, kayak waktu lek ping 5 dibersihkan pakai ajar, ping 5 baru bersih, baru ditambah lagi sampai bersih. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga wa alla yajifan najas, najisnya belum kering. Kalau najisnya kering maka tidak boleh istinja bil ajar, harus istinja bil ma. Kemudian wala yatakil wala yatru alaihi akhar, wala yatakil, najisnya itu tidak sampai berpindah, harus senormalnya manusia. Manusia itu biasanya lek tipis jebrete sak piro, lek BAB sak piro, itu harus normalnya manusia. Wala yatru alaihi akhar, dan tidak boleh ada najis lain yang datang. Jadi dari najis luar itu kena ke kita, maka tidak boleh. Wala yajawiza subhata, kalau itu BAB maka tidak boleh BAB-nya itu nya itu jebret sampai ke bagian bokong ketika berdiri itu nempel. Paham ya? Kalau laki-laki tidak boleh melebihi hasafah. Hasafah itu bagian yang disunat, yang dikhitan. Jebret sampai bokong itu orang oleh. Paham nang oyot-oyot dewan. Ora oleh itu gawe banyu. Wala yusibahu ma'un, tidak boleh kena air. Wa ayyakun al-ahjar tahiratan, yang terakhir batunya harus batu yang suci. Tapi ini pasnya itu bukan pakai batu kalau zaman sekarang, pakainya tisu, ya kan? Kamu pernah tahu enggak toilet biasanya disediain tisu? Itu gantinya ajar itu. Jadi lek sampean kepepet gawe tisu itu enggak apa-apa. Apa-apa. Pokok syaratnya itu mau. Sampean BAB normal, terus tidak jebrek, sekiranya berdiri itu tidak nempel ke bagian bokong, yang ketika berdiri itu nempel, maka silakan pakai tisu. Jadi tisu itu memenuhi syarat untuk dijadikan benda semacam ajar. Jadi ono syarat-syarat ya, poli, ono opol. Jadi syarat-syarat benda yang boleh digunakan untuk istinja itu bukan harus batu begitu, enggak. Nanti kalau ngaji Babul itu ada termasuk tisu itu juga boleh. Ini sampean boleh orang toilet kok kalau banyune tapi orang sedia tisu itu sudah pakai di. Tapi tisunya dirangkap-rangkap ya. Didobel satu. Baik itu. Jadi tisu itu boleh. Ayo pertanyaan berat. Tapi monggo diamalkan seperti yang oleh ngaji. Tidak diamalkan ya ora apa-apa. Tapi lek untuk kepepet, ya ini tata cara dalam Islam. Di dalam orang tengah hutan, kalau banyu, misalnya orang tengah hutan, kalau waktu itu bodong dirangkap rangkap. Paham ya? Bodong garing, misal boleh bodong jati sih garing. Tapi lek nang hutan pasti ada waktu, pasti ada banyu juga. Al-Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli amrin minal afri rahimi alam tanah Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbi wafiqna wa wafiqum lima adhanin qawlana fil karamah warzuqil kulla halalan daima
وأخلاء يا علماء ربنا أصلح لنا كل شؤون وآخر ربي رضا منك العيون واقض عنا ربنا كل دين قبل أن تأتينا رسل وصلاة الله نجى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس وعلى الآل